bertemu lagi dalam situasi yang baru ya, dalam tahun baru Sabtu 1944. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kecemerlangan pikiran sehingga kita dapat melaksanakan tugas, mendampingi anak-anak, melayani anak-anak sebagai abdi negara dengan baik. Sebelum kita lanjut, izinkan dia mengaturkan pengatur karo pengajari umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Teman-teman, Bapak Ibu yang banggakan, hari ini ya sebenarnya hari yang sangat sibuk bagi kita yang beragama Hindu. Di satu sisi Rahina Mangkin adalah untuk wayang gitu. Di satu sisi kita ada tugas dari pemerintah, wajib melaksanakan persembahyangan bersama, kemudian wajib mengirim laporan kegiatan. Jadi kita mengatur seperti ini. Kemudian ada satu lagi perekrutan pembentukan komunitas praktisi ya, komunitas praktisi. Jadi komunitas belajar yang waktunya juga mendesak nih, baru ada baru ada informasi pada tanggal 2 malam lagi nak ngerupuk agak bilang ngerupuk kan, jadi ngeredak semua dan harus dijalankan. Untuk dimaklumi juga teman-teman, pada hari raya Nyepi kan, hari raya Nyepi jam 6 kan, Bapak pengawas sudah nge-share kurikulum Merdeka ya. Terima kasih yang ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi, yang sudah memberikan dukungan dengan sangat luar biasa, Ibu. Kita berikan aplaus untuk Ibu Kepala Sekolah kita, karena apa yang saya lakukan di sini mudah-mudahan kedepannya memberikan manfaat baik untuk kita semua. Ya, sebelum kita mulai, kita aturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam dan bahagia. Ya, tujuan kita berada di sini adalah untuk membentuk komunitas praktisi. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa untuk menyempatkan diri hadir di sini. Nah, komunitas praktisi yang saya rencanakan untuk dibentuk di SD 2 Sesetan ini saya beri nama dengan komunitas belajar di SD 2 Negeri Sesetan. SD Negeri 2 Sesetan. Ya, apa sih itu komunitas praktisi? Nah, bisa kita lihat di slide yang ada di depan. Jadi komunitas praktisi ini merupakan strategi pelengkap bagi pengembangan profesi yang berkelanjutan. Jadi konsep dari komunitas praktisi ini sudah banyak diterapkan oleh berbagai profesi dan penting pula diterapkan oleh para aktor utama dalam pendidikan, yaitu kita sebagai seorang guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Praktik dalam komunitas praktisi guru dapat berupa praktik mengajar dan interaksi dengan murid atau orang tua. Jadi komunitas praktisi ini tidak hanya dalam bentuk sebuah pendidikan atau pengajaran kita di kelas, tapi kita juga bisa melibatkan orang tua maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, apa saja tujuan dari komunitas praktisi? Yang pertama, mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktik pengajaran dan pembelajaran. Jadi di sini komunitas kita membentuk komunitas dengan masalah yang sama. Jadi kita membahas permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah atau yang kita hadapi sehari-hari. Yang kedua, memberi dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggota.
Jadi kita sebagai anggota komunitas kita saling mendukung, saling berkolaborasi dalam penyelesaian masalah yang kita hadapi. Karena setiap kelas atau setiap guru itu kan tentunya memiliki masalah yang berbeda. Disitulah kita saling mendukung dan saling berkolaborasi. Yang ketiga, mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka. Jadi di sini kita saling sharing, bukan menggurui, tapi kita saling sharing. Jika ada rekan guru yang memang memiliki pembelajaran yang jauh lebih hebat dan lebih kreatif, disinilah tempat kita sharing untuk diimbaskan kepada teman-teman guru yang lain. Selanjutnya, mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi. Jadi dalam komunitas inilah ajang kita untuk berbagi. Jadi ada di mana ada guru yang memiliki potensi lebih, kita imbaskan, kita sharingkan kepada teman-teman lain yang mungkin potensinya masih lebih kurang. Jadi kita semua di sini saling sharing, saling berbagi sehingga semua akan memiliki pengetahuan yang kurang lebihnya akan sama. Selanjutnya, mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari. Jadi apa yang sudah kita buat, kita rencanakan dalam komunitas ini, kita integrasikan, kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Nah, saya lanjutkan manfaat komunitas praktisi. Jadi yang pertama, komunitas praktisi ini memberikan wadah bagi para guru untuk belajar dan berpartisipasi dalam pengembangan diri mereka. Jadi disinilah, dalam komunitas inilah wadah kita untuk mengembangkan diri. Jadi misalnya ada rekan guru yang memiliki kemampuan dalam IT, disinilah kita imbaskan, kita sharingkan kepada teman-teman yang lain. Sehingga teman-teman yang lain dalam era globalisasi ini mau tidak mau harus menyesuaikan dengan keadaan zaman. Jadi semua belajar, semua berusaha untuk maju, untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Yang kedua, manfaat berikutnya adalah interaksi dan dialog antar anggota komunitas dapat berupa berbagi kekhawatiran, masalah dan praktik baik untuk direfleksikan bersama-sama. Jadi dalam komunitas ini yang tergabung jika siswa itu melaksanakan pembelajaran, jika siswa itu melaksanakan pembelajaran secara daring, nilainya itu hampir sempurna. Tetapi saya waktu PTM itu selama kurang lebih 2 minggu saya mengadakan penilaian di sekolah. Nilai siswa tersebut jauh di bawah KKM. Jadi kendala saya adalah masalah penilaian. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin itu salah satu permasalahan yang dihadapi selama masa daring, yaitu tentang penilaian. Jadi ketika daring nilai anak itu bagus, kita tidak tahu apakah anak itu mengerjakan sendiri atau dibantu dengan orang tua. Tapi begitu PTM, anak-anak itu jauh sekali dari apa yang selama ini muncul saat daring. Itu permasalahan pertama yang dihadapi ketika pembelajaran daring. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain permasalahan ya Bapak, silakan Pak. Biar yang kenal juga mohon disebutkan namanya Pak Guru ya. Terima kasih atas kedudukan. Perkenalkan, nama saya Jabagus Cumanatawo Ganteng. Selalu Pak itu ganteng Pak. Iya, kalau cantik kan beda nanti. Emas gitu. Baik, bidang tadi yang saya asuh adalah olahraga.
khususnya kelas 1 sampai kelas 6 B. Ya. Jadi pada umumnya waktu proses belajar daring itu memang permasalahannya adalah motivasi mereka, ya, sangat kurang, ya. Tetapi ketika saya memberikan dia tugas semacam olahraga itu, memang mereka mengerjakan, tapi ada beberapa yang tidak mengerjakan. Nah, mungkin itu salah satu mungkin disebabkan karena mungkin HP-nya dibawa oleh orang tuanya, kemudian mungkin orang tuanya punya HP 1, sedangkan anaknya membutuhkan HP, berapa anak membutuhkan HP, nah itu kendalanya pertama. Yang kedua, kalau dari segi materi, mereka sama sekali tidak begitu memahami, ya. Itu saya lihat saat tatap muka, ketika saya mengajar mereka itu antusias mereka, semangat mereka sangat kurang sekali, seperti seperti mereka baru sadar terhadap diri gitu ya. Kalau orang Bali orang bilang siap sambui ninjen kilang-kilang gitu. Jadi tidak ada rohnya, dia tuh tidak ada gitu loh. Padahal saya sebagai guru olahraga menyampaikan suatu materi itu sangat luar biasa semangatnya, tapi pandangan mereka itu sangat jauh sekali. Ya, jadi setelah beberapa kali sempat tatap muka, ya seminggu 3 minggu itu baru setelah perlahan mereka menyadari dirinya, oh saya ada di sini loh, nah gitu. Terus menyadari, baru bisa lebih semangat. Nah, salah satu juga permasalahan yang paling itu adalah penilaian juga. Jadi antara hasil yang sesungguhnya memang tidak pas lah, karena saat daring hasilnya sempurna, kemudian pas tatap muka hasilnya kurang sempurna. Kemudian semangat mereka awal-awalnya itu memang sangat kurang sekali. Ya, mungkin karena sudah terbiasa oleh situasi lingkungan, jadi sosialisasi mereka itu sangat kurang sekali. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi yang simpulkan, intinya di sini adalah selama pembelajaran daring ini motivasi dan semangat anak sangat kurang ya. Dan ditambah lagi dengan kalau dibilang moralitas anak itu pun jauh, karena selama daring mereka tidak bertatapan langsung dengan guru. Sama seperti tadi pun ada beberapa anak kelas 5 yang undang ke sini, yang perhatikan memang benar apa yang disampaikan oleh Bu Yang, melihat guru itu mereka cuek, tanpa ada ucapan selamat pagi atau Om Swastiastu. Begitu yang ingatkan, kok tidak disapa Bu gurunya, oh iya gitu. Jadi itu permasalahan yang disampaikan oleh Pak Ide Bagus. Selanjutnya mungkin dari teman yang lain ada permasalahan lain. Bu Lisa, bagaimana solusinya agar mengurangi atau meminimalkan kendala-kendala ini? Atau mungkin karena Tiang juga baru di sini, mungkin Tiang mau mengorek sedikit informasi sistem pembelajaran kita yang selama ini sudah berjalan di SD ini seperti apa? Apakah sudah sering mengadakan meet secara virtual, atau kita hanya lebih sering mengirimkan tugas melalui WA group? Rata-rata teman-teman itu menggunakan WA, aplikasi WA, kemudian untuk menggunakan Zoom itu jalan, ya. Apalagi tadi menggunakan sistem classroom, ya, Google Classroom ini jarang sekali. Ya memang kalau saya akui ya, untuk masalah yang teknologi yang seperti ini daya dukungnya sangat kurang.
Memang sih saya hanya mencoba sekali aja pada saat mulai daring ya, dengan menggunakan Google Classroom ya, mencoba itu karena kebetulan waktu dapat pembelajaran itu di LPMP melalui daring juga. Kita coba terapkan, yang anak-anak yang mengikuti nggak maksimal, jadi hanya hampir 2/3-nya, yang sepertiganya nggak bisa mengikuti. Makanya saya ambil kesimpulan nggak dilanjutkan dengan melalui Google Meet, Google Classroom ya, karena sebagian aja yang bisa mengikuti teknologi yang itu. Dengan menggunakan WA rasanya lebih praktis, orang tua anak itu bisa mengikuti walaupun nanti kendalanya sudah disampaikan, terlambat dan sebagainya. Yang kembali lagi kita akui yang jelas dengan menggunakan model daring ini, yang menggunakan WA yang sekecil ini, kalau bagi saya aja, kalau sudah belajar menggunakan HP ini, tulisan kecil susah dilihat, susah dibaca. Makanya saya lebih banyak kalau sudah membuka ini menggunakan laptop. Nah, kelemahannya juga tidak semua siswa memiliki laptop. Mempunyai HP yang model ini aja sudah bersyukur. Jadi itu gambarannya seperti itu. Jadi sebagian besar masih menggunakan WA. Terima kasih Pak Hasan. Berarti sejauh ini pembelajaran kita lebih banyak menggunakan WA Group. Nah, mungkin di sini masalah yang kita hadapi penilaian, karena WA itu kan kita tidak bisa melihat langsung, kita hanya bisa melihat tulisan atau mungkin dari pesan suara. Jadi pertama mungkin kita bisa siasati, kita mencoba untuk melakukan pertemuan virtual, jadi melalui Google Meet atau Zoom, tidak setiap hari. Jadi mungkin kita lakukan seminggu sekali. Seandainya tidak semua anak bisa mengikuti kegiatan Zoom itu, materi pembelajaran tetap kita kirim. Jadi seandainya jumlah siswa 35, tapi yang bisa ikut hanya setengahnya saja, kita tetap mengirimkan materi apa yang kita sampaikan di Google Meet itu kita kirimkan juga di WA Group. Jadi memang di sini kita sebagai guru harus kerja ekstra, karena kita 2 kali jadinya mengirimkan materi melalui virtual, iya, mengajarkan langsung melalui WA juga kita harus kirim kembali. Kemarin saya mencoba, kalau pengalaman saya di sekolah yang dulu, di awalnya kita memang menggunakan WA, karena kebetulan saya di swasta, orang tua itu kan pada banyak yang protes, Bu jangan WA aja, ini anaknya nggak mau belajar. Akhirnya kita coba dengan melalui Zoom, melengkapi, masalahnya saling melengkapi gitu, sehingga satu jenjang dengan jenjang yang lainnya masalah itu hampir sama, hampir sampai menyelimat mengkilat, kita tidak boleh dikaget mengkilat masalah itu gitu. Nah, pendidikan tidak bisa terwujud, tidak bisa berhasil sampai pada tujuan hanya dengan satu sisi saja. Pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah, kita yang pemerintah ya, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab orang tua, ya, tanggung jawab kita bersama itu. Kalau hanya kita saja yang bergerak, orang tua tidak bergerak, masyarakat tidak mendukung, tidak akan terjadi. Maksudnya tujuannya tidak akan terwujud gitu, okay? Nah, kenapa masyarakat? Misalkan saja anak itu di rumah sudah mendapat perhatian orang tua, sudah mendapat bimbingan orang tua, sudah mendapat pendampingan orang tua dan keluarganya gitu ya. Kemudian di sekolah juga kita seperti itu, bukan guru kelasnya saja, ya, sudah mendapat pendampingan, sudah mendapat bimbingan, sudah mendapat pengawasan, sudah mendapat pembelajaran dari guru kelasnya, dari guru mata pelajaran, dari kepala sekolah, dari semua stakeholder yang ada di sekolah. Itu pemerintah. Kita sudah ambil bagian, orang tua keluarganya sudah ambil bagian, tetapi masyarakat tidak mendukung, tidak akan terjadi. Ya, jadi 3 ini harus saling mendukung. Salah satu saja tidak bisa, tidak mendukung, berarti dia pincang. Ya, tadi, apalagi orang tua yang tidak mendukung, keluarga tidak mendukung. Ya, kalau
kalau masalahnya Bu Sari, orang tuanya harus dihadapkan dengan kita. Apa sih maunya orang tua ini? Gitu. Ya, kalau dia mau anaknya berhasil, putra putrinya berhasil, ini loh jalan kita gitu. Bapak ibu mau tempuh enggak gitu? Kalau bapak ibu enggak mau tempuh, ya sudah, saya juga enggak, udiang lah, mau jalan ke didian. Merasa tuyul katanya, tetapi merasa tidak berhasil. Itu, dipanggil orang tuanya. Ya, bila perlu bapak radininya. Kita panggil. Dia pedagang, dia harus punya waktu. Dia bekerja, semua juga orang bekerja. Kita saja guru-guru meluangkan waktu sulit saja sampai malam itu diganggu oleh orang tua murid. Kita luangkan waktu kita. Ya mestinya guru itu istirahat, masih juga ada WA, masih juga ada pengiriman tugas itu. Kita tidak bisa saklek batasi jam pembelajaran jam 12 ditutup. Pasti tidak ada anak-anak yang mengirim WA lagi. Tidak bisa. Ya, pasti akan ada yang menyusul dengan alasan-alasan Pak Hasan tadi. Alasan yang paling klasik itu adalah HP dipakai orang tua. Nah, orang tua bekerja. Ya, itu paling klasik itu. Kuota habis itu apalagi. Nah, itu. Nah, oleh sebab itu, jika permasalahan itu menyangkut salah satu dari 3 komponen tadi itu tidak terpecahkan, ayo kita duduk bersama, kan? Orang tua tidak mendukung, orang tuanya harus dipanggil ke sekolah. Ya, ini tanggung jawab kita loh. Maunya bapak apa sih? Anaknya mau berhasil atau tidak? Kalau tidak ya sudah, biarkan saja. Ya, entar nih kok murid kelas 1 nih kok bilang kan begitu. Kita sudah dukung anaknya kelas 5, kita sudah dukung, kita sampai berikan biaya, kita sampai berikan pakaian supaya dia bisa sekolah karena semangat anak itu. Ya. Data-data keluarganya tidak mendukung, sudah kita serahkan saja apa maunya mereka. Dia biarkan anaknya tidak sekolah. Kan anaknya termasuk begini, kemudian aku repot-repot. Dan memang tanggung jawab kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Semestinya kita tidak boleh ngambul, kan? Tetapi kalau itu kita layani, yang lainnya terlantar. Kan? Ya, ayo ambil solusi langkah yang cepat. Ya Bu Sari, panggil orang tuanya, minta surat pada Lia. Ya, surati sekali tidak datang, cepat 3 hari saja surati lagi. Ya, surati yang kedua, surati yang ketiga. Kalau tidak begitu sudah kita lapor ke dinas. Kita tidak bisa leha-leha melayani anak karena pembelajaran kita seperti ini dari kita dituntut oleh pemerintah pembelajaran tuntas. Ke akun Google, kita ketik di sini Quizzes. Ya, ini Quizzes. Setelah itu kalau kita belum punya akun, kita bisa buat login. Kita login. Nah, kita login menggunakan akun Google kita. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru semua sudah punya akun Google di sini. Kita continue with Google. Nah, kita pilih akun Google kita. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita mau, jadi Quizzes ini seperti soal, kita bisa membuat soal-soal tapi berupa game. Kita buat kreasi new quiz. Kita bisa memberikan namanya misalnya kelas 5A. Nah, atau misalnya tema 8, tema 1, kelas 5A. Jadi kita memilih pelajarannya apa. Karena kita tema, saya pilih yang other, terus kita next. Nah, di sini ada pilihan, ada multiple choice berupa pilihan ganda, ada isian, ada yang menjelaskan. Jadi mungkin biar mudah kita buat dalam multiple choice.
Nah, jadi kita di sini kita ketikkan soal-soal. Jadi mungkin kita bisa mencari di Google ya soal subtema 8. Jadi kita bisa copy paste dari soal-soal tema yang ada di Google. Jadi intinya membuat kuis ini membuat anak lebih menarik dalam belajar. Jadi kita bisa copy. Jadi ini untuk soal dan di bawahnya adalah kolom untuk jawaban. Air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, antara lain berfungsi sebagai Jadi memang di sini guru harus kerja ekstra agar pembelajaran kita itu lebih menarik. Karena itu memang tugas seorang guru. Nah, seperti ini kalau kita sudah mengisikan option A, B, C, D-nya, kita bisa membuat kuncinya. Jadi air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, antara lain berfungsi sebagai, jadi jawaban kuncinya adalah yang C, sumber minuman. Kita klik di sini. Setelah diklik kita save. Kita save jawabannya. Terus kalau kita mau menambahkan soal lagi, kita pilih lagi yang multiple choice. Jadi kita bebas untuk membuat berapa soal. Nah, setelah selesai soalnya, di sini bisa kita tambahkan gambar. Kita bisa tambahkan gambar. Bisa kita mencari di internet gambar subtema 8-nya, tema 8 subtema 1. Atau kalau kita sudah punya gambar yang lain, kita boleh juga memasukkan gambar di situ. Nah, di sini bisa diatur bahasanya Indonesia atau Inggris. Terus ini dari kelas berapa? Kelas 1. Kelas 5, maaf. Dan bisa dilihat oleh publik. Setelah itu kita save, kita simpan. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang misalnya kita sudah membuat 10 soal, terus kita simpan kembali. Nah, setelah jadi seperti ini, jadi kuis ini bisa kita mainkan langsung pada saat kita Google Meet, itu bisa di-share langsung ke anak. Jadi anak itu memainkan langsung. Jadi bisa kita langsung melihat penilaian yang keluarnya seperti apa. Jadi saya di sini sudah punya kuisis yang Perkenalkan, nama saya Bu Ayu Indra, wali kelas 4A. Jadi kalau saya sama sebenarnya 2 minggu sekali ya datangnya. Karena ya bagus untuk evaluasi untuk pembelajaran atau yang lainnya. Ada pertanyaan juga, kemarin saya juga pakai kuisis itu kebetulan, tapi saya kan maunya muncul peringkat-peringkatnya itu BNC. Jadi mereka tahu oh ini udah ini, tapi ternyata saya tanya anak-anak gak muncul, itu mungkin saya belum bisa settingannya. Kan bisa dia lihat temennya ini, oh ini dia nilainya udah segini kelihatan gitu. Ini muncul itu ternyata saya tanya anak-anak, kamu cuma kelihatan, oh ini sudah mengerjakan, ini sudah mengerjakan. Terus apa bisa khusus itu dengan soal ini ya, isian atau uraian, soalnya saya juga pakai objektif gitu. Waktu ini saya coba menggunakan yang isian. Yang penting jawabannya itu tepat. Kalau jawaban tepat mau dia terbaca skornya. Oh iya. Karena itu kadang kalau ini kan anak-anak
beda mungkin mendekati gitu soalnya ya. Mungkin objektif lebih tepatnya. Ya, kalau untuk objektif sama seperti Google Form kan begitu juga, kalau isian kan ada kendala kan tidak terbaca kan. Iya. Jadi lebih maksimal jika kita menggunakan pilihan ganda. Atau mungkin program 2 minggu berikutnya Ibu Ayu juga sudah menggunakan puisi. Saya yakin Pak Dedi pasti sudah pakai puisi juga kan? Sudah sih pernah coba, Sudah tapi pernah coba, Bu Sari juga, ini Bu Ika juga. Saya yakin yang muda-muda ini pasti sudah menggunakan, tapi masih malu-malu kucing puisisnya gitu. Nah, atau mungkin rencana kita 2 minggu ke depan bawa laptop atau komputer, kita saling sharing, kita belajar bersama bagaimana cara membuat puisi. Jadi semua guru minimal tahu. Setuju nggak teman-teman jika seperti itu? Ya, jadi program kita 2 minggu ke depan kita belajar membuat puisi, karena hari ini saya masih memberikan gambaran saja. Jadi 2 minggu lagi kita belajar membuat puisi. Ya. Terima kasih. Ya. Ada masukan lagi dari teman-teman yang lain? Biasa Pak Kakak? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menyambut persiapan untuk besok yang ini lagi, kita akan melatih bagaimana kita membuat list itu. Tapi waktu ini saya ikut pelatihan antara sekolah negeri sama sekolah swasta dalam menghadapi PTN itu beda sekali. Ya, jadi kita di sekolah negeri paling cuma pakai WA, Google Form dan yang semampunya. Tetapi di sekolah swasta itu setiap hari mereka Zoom dan mereka melakukan pembelajaran itu seperti biasa. Ya, dari pagi sampai siang. Jadi mereka beraktivitas seperti biasa, seperti sekolah biasa. Jadi mereka memang ya mungkin karena orang tuanya mampu, perlengkapan semuanya ada, jadi mereka bisa berjalan sebagaimana yang mereka lakukan. Tapi kalau yang negeri kan ya kita otomatis ada yang punya, tapi ada juga yang enggak. Jadi sesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, waktu ikut pelatihan itu memang kalau di sekolah guru-guru yang di swasta itu dia bebas bertanya, dia bisa melakukan sesuatu yang dia ingin sesuaikan dengan sekolahnya. Tapi kita yang negeri ini kita bengong aja. Terus kita di situ kita bilang sama aja kalau kita melakukan di sekolah kita gimana? Karena membuat suatu perubahan ke arah yang lebih positif. Nah, sebelum saya tutup, seperti tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, karena nanti saya akan meminta penilaian dari beberapa teman, karena ini memang tugas. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana kegiatan saya dulu di sekolah yang lama. Jadi dulu pada saat pembelajaran daring, itu kami memang diwajibkan untuk membuat video pembelajaran sendiri. Jadi tidak mengambil video di YouTube. Sebenarnya tidak diwajibkan oleh sekolah, tapi tergantung kreativitas masing-masing guru. Jadi membuat video pembelajaran sendiri. Jadi saya di sini punya akun YouTube. Dan video yang sudah saya buat itu saya masukkan ke akun YouTube. Setelah itu kita rutin mengadakan Zoom. Kebetulan saya tidak setiap hari mengadakan Zoom karena kendala tadi, orang tua tidak sempat menemani anak, ada yang tidak punya HP. Jadi saya hanya mengadakan Zoom seminggu 2 kali. Nah, selain itu pun selama masa pembelajaran daring kami mengadakan kegiatan belajar home visit. Jadi kita pindah belajar, guru yang datang mengajar ke rumah siswa. Jadi kita kumpulkan beberapa anak di rumah siswa secara bergantian. Kita mengadakan pembelajaran rumah siswa. Lalu kita menggunakan alat peraga dalam pembelajaran. Jadi menarik minat belajar siswa, jadi kita menggunakan alat peraga. Nah, dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid ini tentunya mengalami hambatan. Namun kendala tersebut harus kita jadikan motivasi. Jangan baru menemukan kendala kita sudah patah semangat. Jadi itu adalah suatu motivasi untuk lebih maju dan berkembang pembelajaran. Terus saat pembelajaran daring tidak semua anak bisa mengikuti Zoom karena orang tua yang bekerja sehingga tidak ada yang mengawasi anak di rumah.
Selain itu, tidak semua anak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Namun hal tersebut dapat dikomunikasikan